Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang dia rela untuk meninggalkan segala jenis kelezatan, jabatan, kecintaan dan harta dunia, untuk kemudian dia pergi mengasingkan dirinya di gua untuk mempertahankan keislamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang masih dan selalu insyaallah semangat dalam mempelajari ilmunya. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Orang-orang yang dia itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia memperdalam kitab-kitab Allah, dia memperdalam ayat-ayat Al-Quran, dia mempelajari dinul Islam ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan di sana sakinah, ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan secara bertubi-tubi rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi, meliputi dia, tanda dia adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada ibu-ibu enggak nih? Enggak ada ya? Bapak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu berasal dari kata dabbaro yudabbiru, Pak. Mohon maaf, Bapak, ada istilah dubur kan ya? Dubur, tadbir, ya kan? Surah Abasa itu Rasulullah SAW disebutkan beliau melakukan tadbir, beliau memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum. Maka surah Abasa disebut sebagai surah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cemberut, dan kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Abasa. Tadabbur itu berasal dari asal kata yang sama, fiil yang sama, masdar yang sama, kata benda maupun kata kerja yang sama. Jadi maksud dari tadabbur adalah bagaimana kita mengambil konteks di belakang dari ayat yang disampaikan kepada kita. Makanya tadabbur itu sesinya bisa lebih mendalam dan dia bisa lebih berkaitan dengan yang lainnya lagi. Beda dengan tafsir.
Saya pernah diajak diskusi oleh salah satu dari syekh saya. Beliau bilang, di Indonesia ini kadang-kadang tadabbur sama tafsir disamain aja udah. Itu tadabbur, tafsir. Itu beda, Pak. Kalau tafsir kita fokusnya per ayat. Kayak misal tadi dibacakan surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang disebut sebagai tadabbur itu adalah sesi di mana tafsir itu kita terjemahin tuh ayat tadi. Habis itu kita fahami kata per kata dan satu ayatnya secara utuh. Misalkan alhamdulillah, apa perbedaan alhamdulillah dengan al-madhulillah, ya kan? Alhamdulillah itu adalah sebuah pujian yang disertai dengan rasa kecintaan dan rasa keagungan, mengagungkan kepada yang kita puji. Kalau al-madhu itu memuji tapi tidak dengan cara demikian. Itu bedanya, misalkan demikian gitu ya, Pak ya. Nah, itu tafsir. Kita pretelin tuh satu ayat itu kita pretelin. Kemudian yang kedua, kalau tadabbur itu kita tidak harus pretelin dan fahami satu makna full, karena kita mengambil konteks di balik itu. Maka saya sampaikan di sini kajian kita adalah tadabbur, bukan tafsir. Kenapa saya sampaikan di awal? Supaya kita semua jelas, ya. Karena pendekatannya pun berbeda. Jazakallahu khairan. Baik, kemudian yang kita bahas di sini adalah surah yang kita baca setiap satu pekan sekali ya, Pak ya. Di sini biasanya baca Al-Kahfi apa baca Yasin, Pak? Atau baca dua-duanya? Atau baca dua-duanya? Ya. Antum baca Al-Kahfi, antum baca Yasin, baca dua-duanya boleh. Karena baca Al-Quran itu dapat pahala, gitu ya. Yang tidak boleh, antum tidak baca Kahfi, antum tidak baca Yasin, tapi antum ngejek-ngejekin orang yang baca Kahfi sama Yasin. Padahal antumnya lagi nonton bola tuh, ya kan? Ya, yang tidak boleh itu, Pak. Jadi silahkan antum boleh. Nah, tapi sunnahnya kalau baca Al-Kahfi itu di malam Jumatnya. Jadi kayak seperti ini, nanti malam tuh ba'dal isya, setelah kita pulang sampai rumah, kita membaca surah Al-Kahfi. Baik, surat Al-Kahfi itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Di Mekah itu turunnya surat terbagi menjadi 3, yakni surat yang turun pada periode Mekah awal, pada periode Mekah pertengahan, dan pada periode Mekah akhir. Kenapa kok dibagi menjadi 3? Karena fokusnya beda-beda, Pak. Nah, surat Al-Kahfi ini adalah surat pada periode Mekah pertengahan, seperti yang tertera dalam kitab Tartibun Nuzul yang ditulis oleh Dr. As-Suyuti. Ciri khas surat-surat Makkiyah yang diturunkan di pertengahan, jadi sekitar tahun, kan kalau Nabi dakwah di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun itu kalau tahun secara Hijriyah. Tapi kalau tahun secara Masehi katanya cuma 12. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita bagi 13 ya mungkin sekitar tahun ke-6 atau tahun ke-7 di penaunan Nabi ketika dakwah di Madinah, dakwah di Mekah. Karena kalau tahun Hijriyah itu dimulai dari Nabi dakwah di Madinah. Baik. Karakteristik ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di pertengahan periode Mekah itu adalah karakteristiknya menguatkan identitas dan memberikan perspektif yang bersifat mendesak. Jadi menguatkan identitas umat Islam. Kenapa? Karena mereka kondisinya ketika itu sedang sangat terdesak.
Karena periode pertengahan Mekah itu adalah periode di mana umat Islam itu sedang mendapatkan penekanan secara intensif. Bapak pernah dengar cerita Rasulullah SAW selama hampir lebih 2 tahun tinggal di lereng-lereng Mekah. Makannya hanya dedaunan rambatan kalau bahasa Jawa, Pak. Tahu rambatan ya, Pak ya? Jadi dedaunan yang ada di gunung. Itu hampir 2 tahun tuh, Pak. Hampir 2 tahun makannya cuma itu doang. Kenapa? Karena mereka mengalami embargo. Penekanan sangat dahsyat. Nah, surat Al-Kahfi turun di momen-momen seperti itu. Momen di mana umat Islam ini butuh sebuah penguatan secara identitas mereka, bahwa mereka memang orang Islam dan mereka memang orang yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah surat Al-Kahfi dimulai dengan firman-Nya Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, ya kan? Ini saktah. Iwaja qayyima itu saktah. Bapak boleh berhenti di iwaja, Bapak boleh kadang-kadang ngambil sunnah iwaja qayyima, tapi tidak boleh dengan ngambil nafas. Kenapa kok di situ sunnahnya? Supaya kita tahu bahwa boleh dibaca sampai qayyima. Nah, tapi kalau dibaca sampai qayyima, maka ada 2 karakter fundamental yang sangat berbeda dalam Al-Quran. Iwaja itu kan artinya bengkok. Selanjutnya Allah SWT sampaikan dengan qayyima. Qayyima itu artinya lurus. Jadi setelah Allah SWT sampaikan iwaja, Allah lanjutkan dengan firman-Nya qayyima. Jadi setelah Allah SWT sampaikan bahwa umat Islam itu dalam manusia dalam kondisi yang bengkoknya mereka, maka Allah SWT sampaikan dengan qayyima, kelurusan tersebut. Nah, di dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Ashur menyampaikan bahwa qayyiman itu adalah mustaqiman. Yang disebut sebagai mustaqiman yang kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Apa itu mustaqim? Mustaqim itu adalah yang lurus secara moral dan juga metodenya. Jadi dia lurus secara moralnya dan juga secara metodologisnya. Jadi secara cara dia, ya kan, dan juga secara akhlaknya itu sama-sama lurusnya, sama-sama mustaqimnya. Kenapa? Karena akhlak itu adalah buah. Di dalam surah Ibrahim Allah SWT berfirman ketika mensifati orang-orang mukmin, beliau mensifati orang mukmin itu kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farwaha fis sama. Jadi umat mukmin itu Allah SWT sampaikan dengan sajaratin thayyibah, ya kan? Sebagai pohon yang baik. Asluha sabit. Asal itu maksudnya adalah akar. Akarnya itu sabit, kokoh. Wa far'uha fis sama. Far'un itu kayak batang. Far'uha fis sama. Batangnya menjulang tinggi. Batang di sana ada apa, Pak? Daun. Di sana ada buah. Para ulama menafsirkan bahwa maksud dari far'uha fis sama itu adalah buahnya bisa terasa manfaatnya. Dan buah itu adalah akhlak. Karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak ini. Tapi akhlak kita tidak akan bisa sempurna, Pak. Kalau asluha sabit ini nggak sabit, jadi akarnya itu nggak kuat. Apa itu akar itu? Kalimat thayyibah dalam surat ini disebutkan adalah kalimat la ilaha illallah. Salah seorang tabi'in bernama Wahb bin Munabbih, beliau menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu adalah, beliau mengibaratkan gini, Pak, la ilaha illallah. Ini gampangnya. La ilaha illallah itu seperti kunci. Kunci ya, Pak. Kunci digunakan untuk membuka pintu. Pintunya adalah pintu jannah. Tetapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu ibarat gerigi, Pak.
Kunci sebagus apapun kuncinya, kalau geriginya ada yang patah satu aja, Pak, bisa nggak buat buka pintu? Pertanyaan saya yang kedua, gerigi jumlahnya kira-kira 1, 2 atau banyak, Pak? Jadi kalimatnya la ilaha illallah adalah kuncinya. Memang cuman itu jalan kita masuk surga. Tapi tidak cukup kalau kunci tidak ada geriginya sama sekali, sebagus apapun kunci kita. Karena kita sering ngucapin misalkan la ilaha illallah, kita sering tahlilan misalkan, tapi sholat tidak pernah, ngaji tidak pernah, dalemin Quran tidak pernah, ya kan Pak? Itu ibarat dia mempercantik kuncinya ini. Kuncinya di dempul, ya kan? Kuncinya dari emas, tapi geriginya nggak ada sama sekali. Bisa nggak buat buka? Nggak bisa. Makanya Wahab bin Munabbih menyampaikan la ilaha illallah itu adalah kunci, tapi di setiap kunci ada geriginya. Geriginya itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Konsekuensinya apa? Salah satunya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita jalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin, kita jauhi larangannya tanpa terkecuali, dengan segala konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nah, kalau konsekuensinya tidak kita jalankan satu saja, ya kayak seperti gerigi kita yang potong satu, tidak bisa buat buka pintu. Maka itu pentingnya kita untuk memahami konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nah, itulah arti dari qayyimah. Jadi qayyimah itu adalah yang mustaqiman, yang lurus secara moral dan juga metodologinya, sehingga dia bisa menjadi hudan wal inzar. Hudan apa Pak? Petunjuk, inzar peringatan. Nah, saya gini Pak, sekarang kita itu sering menyampaikan bahwa Al-Quran yang perlu dideklarasikan adalah Al-Quran yang berkaitan dengan petunjuk dan kabar gembira saja. Padahal nggak bisa Pak. Al-Quran itu ada dua, ada petunjuk, ada ancaman, ada inzar, ada basyir, ya kan? Dan itu saling berkaitan. Nggak bisa antum cuma baca inzarnya doang, antum nggak baca basyirnya, nggak bisa. Atau kita baca basyirnya, kita nggak baca inzarnya, nggak bisa, ya kan? Jadi kita memang harus untuk menyampaikan dan memahami ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya agak sedikit aneh itu kalau misalkan kemudian muncul metodologi, kalau kita berkaitan dengan pendidikan anak ya Pak. Ada anak kecil nggak boleh dilarang. Jangan katakan kalimat tidak boleh atau jangan kepada anak kecil. Itu bertolak belakang dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia. Padahal sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan dari. Jadi boleh nggak kita melarang anak? Boleh. Bahkan kita wajib. Kita wajib untuk mengatakan jangan kepada sesuatu yang memang kita sudah larang dia. Tapi kan ada pendekatan-pendekatan yang kemudian harus kita fahami. Tapi mengatakan tidak itu harus. Ini sebenarnya juga debat Pak. Saya bertanya pada teman-teman saya psikolog itu, ternyata teman-teman saya psikolog remaja terutama ya, dia sampaikan sama saya bahwa Ustaz ternyata memang benar ya, kita tidak bisa kemudian tidak mengatakan jangan kepada anak didik kita. Emang harus dikatakan jangan kalau dia salah, gitu. Termasuk anak kecil. Gitu. Jadi secara tidak langsung ilmu psikologis itu ada beberapa kaitannya juga. Tidak bisa kita kemudian mengambil mutlak bahwa tidak boleh melarang anak, tidak bisa. Gitu. Memang harus melarang, karena dalam Islam aja ada larangan. La taqtulu anfusakum, ya kan? Janganlah engkau bunuh diri-dirimu, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Wala taqrabuz zina, ya kan? Kalimat larangan, la itu kalimat larangan. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an kalimat larangan. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an ada dua. Ada peringatan, ada ancaman, ada kabar gembira. Nah, itu yang kita tahu dari qayyiman tersebut. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan kondisi kita memahami berkaitan dengan manajemen,
Maka yang disebut sebagai qayyimah itu adalah, kita bisa mengartikan metafora dari visi strategis yang jelas. Lurus, visi strategis yang jelas, sedangkan iwajan itu adalah disorientasi misi. Jadi bagaimana kita tidak memahami misi kita. Jadi dalam Islam itu disebutkan sejak awal, dalam surat ini disebutkan bahwa dalam Islam itu ada dua karakter. Dalam Al-Quran ada dua karakter. Ada karakter orang yang bengkok, orang yang disorientasi misi. Dia nggak tahu misi di dunia ini untuk apa. Dan ada juga orang-orang yang kemudian dia qayyimah. Dia bisa, dia tahu, dia punya strategi karena dia punya visi yang jelas. Jemaah rahimakumullah, surat Al-Kahfi itu sangat berkaitan erat juga dengan konsep fitnah. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidhu 10 ayatin min awali suratul kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang dia itu menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Ada juga ayat yang lain menyebutkan, hadis yang lain menyebutkan, "Man qara'al asyra al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang dia membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Jadi menghafal ataupun membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi itu bisa membuat dirinya terhindarkan dari fitnahnya Dajjal. Maka di sini ulama kemudian mengambil sebuah ikhtiar bahwa kalau 10 ayat pertama kalau bisa dihafalkan, karena redaksi hadisnya man hafidho. Tapi pada 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi itu kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, karena redaksinya man qara'a. Hafidho itu barang siapa yang menghafal, kalau man qara'a barang siapa yang baca, gitu ya. Walaupun wajib tidak menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, ya ndak. Tapi 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini kalau kita lazimkan setiap hari kita baca, dan setiap Jumat kita baca, itu bisa menyebabkan diri kita terselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Dan ternyata fitnah ini tidak hanya sekedar pemahaman secara dari fitnah akhir zaman, pemahaman secara syar'inya saja, tetapi juga menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan bahwa ini mengisyaratkan 4 kisah yang tertera dalam surat Al-Kahfi itu mereka mewakili 1 dari 4 fitnah Dajjal yang paling besar. Jadi saya terangkan lagi, 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi itu mewakili 1 dari 4 fitnah terbesar Dajjal. Apa fitnah yang pertama? Fitnah yang pertama adalah fitnatuddin, fitnah secara agama. Ini diwakili dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang dia rela untuk meninggalkan segala jenis kelezatan, jabatan, kecintaan dan harta dunia, untuk kemudian dia pergi mengasingkan dirinya di gua untuk mempertahankan keislamannya. Maka ini seperti seorang yang kemudian mempertahankan agamanya dengan segala jenis resiko yang dia siap untuk dapatkan. Dan itu dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Dan ini fitnah yang paling fundamental, fitnah yang paling harus kita jaga. Bagaimana kita kemudian jangan sampai mengorbankan identitas dan keyakinan kita untuk urusan apapun juga. Ini sebenarnya terlihat dari diri kita sekarang, Pak. Mohon maaf. Kalau kita sekarang gampang misalkan diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan jabatan, naik jabatan dengan cara yang tidak halal, ya kan, mengklaim kerjaan bawahannya ataupun segala jenis
penipuan yang lain sebagainya lagi. Itu kan fitnatuddin. Nah, kalau dia sudah bisa kena fitnah ini, biasanya nanti makin gampang dia kena fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena sekarang aja yang nggak ada Dajjal aja dia bisa kena fitnah tersebut, apalagi ada Dajjal, gitu kan? Maka hati-hati orang yang masih kena itu, ya kan? Orang yang masih kena fitnah tersebut. Yang kedua, ini adalah fitnatul mal, fitnah harta. Ini kisah dari Sohibul Jannatain. Ini kisah dari pemilik 2 kebun, ya kan? Yang satunya kebunnya itu tidak subur, yang satunya kebunnya subur, tapi kemudian dihancurkan dalam waktu 1 malam. Itu kan kisahnya demikian, Pak. Nah, ini adalah fitnatul mal. Kenapa? Karena ternyata dia itu terlalaikan, terilusikan dengan fitnah dunia, harta dunia yang sudah dia dapatkan. Jadi ketika kita fokus kita, misalkan kita kaitkan dengan perusahaan kita, kalau fokus kita hanya berkaitan dengan perantara dari kekayaan itu sendiri, dari kebahagiaan itu sendiri, perantara dari kebahagiaan apa, Pak? Harta, ya kan? Jabatan, semua perantara dari kebahagiaan, ya, Pak? Ya kan? Yang kita cari kan kebahagiaannya, ya, tapi itu kan perantaranya. Kalau kita fokus kita kemudian, kalau tadi kita bicara iwajan, bengkok, ya kan? Fokus kita tidak lurus, fokus kita tidak sirotol mustaqim, dengan kita tidak berfokus kepada apa itu bahagia, mencari kebahagiaan itu, tapi mencari perantara kebahagiaan itu, maka itulah kondisi fitnatul mal. Jadi orang ini, Pak, dalam tafsir yang disebutkan, orang yang kena kehancuran dalam waktu 1 malam kebunnya itu ketika dia sudah sampai pada puncak dari kesuksesan dia, tapi dia lupa, dia kemudian salah mengartikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dibilang bahwa kebahagiaan dia adalah ketika hartanya itu, panennya itu akan makin banyak. Kebahagiaan dia adalah ketika tumbuhan yang panen itu adalah tumbuhan yang mempunyai harga yang melonjak, sehingga kalau dijual dia bisa untung berkali-kali lipat. Kebahagiaan dia hanya semata-mata karena itu, karena perantaranya. Maka ketika dia sampai dalam kondisi demikian, Allah hancurkan dia. Sebenarnya ini konsep dunia, Pak. Dalam sebuah kaidah ulama disebutkan la yartafi'a qaumun illa wada'ah. Itu dunia. Jadi dunia itu konsepnya tidak akan orang itu berada pada kondisi di atas kecuali Allah akan turunkan dia. Makanya ketika kita sedang di atas, hati-hati, kita ada masa kita akan turun juga. Maka kemudian di sana ada aturan bagi mereka orang-orang yang di atas ini, bagaimana kemudian mereka melaksanakan haknya, ya kan? Itu diatur dalam al-Islam. Kenapa demikian? Karena kaidah mengatakan la yartafi'a qaumun illa wada'ah. Enggak ada sebuah kondisi naik kecuali akan turun juga. Sebaliknya, enggak ada sebuah kondisi itu turun kecuali akan naik juga. Jadi kalau Bapak bikin perusahaan atau Bapak di kondisi sekarang kan kondisinya semuanya serba baik-baik aja, ya, Pak, ya. Atau sebaliknya, ya kan, Pak? Misal, Pak, terakhir tadi pagi atau kemarin, ya, dolar itu sudah mencapai 18.000, gitu ya, katanya demikian. 15 berapa itu? Saya tidak berani ngomong loh, masih aja. Gitu ya, Pak, ya. Jadi intinya adalah kondisi sekarang ini itu illa wada'ah. Sebaliknya, jadi ketika kita dalam kondisi yang di bawah, itu ada saatnya kita akan di atas. Pun juga ketika kita dalam kondisi yang di atas, ada saatnya kita akan di bawah.
Itu hukum yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Maka inilah fitnatul mal. Kemudian yang ketiga, itu adalah fitnatul ilm, fitnah ilmu. Ini sengaja kok tidak ada di PPT, nggak ganti-ganti. Ini Ustadz bahas apa coba? Di PPT nggak ganti-ganti gitu. Itu yang ditanyain ya Pak ya. PPT saya tuh hanya kamuflase semu semata Pak. Karena gini Pak, mohon maaf. Saya dari latar belakang pendidik, saya guru dulu. Cuman udah beberapa tahun ini saya sudah cancel. Saya bertemu dengan salah satu lembaga pendidikan yang berada di di Jakarta Timur. Dia menjadi sebuah spirit bagi saya. Di tempat itu Pak, dia mengadakan pelatihan untuk siapapun yang mau kemudian mengikuti kurikulum mereka. Kurikulum mereka itu pernah disetujui oleh Kemendikbud di tahun zamannya siapa ya? Sebelum Anies Baswedan siapa? Saya lupa. Hah? Enggak, sebelum Anies Kemendikbud, bukan Anies wali kota. Sebelum Anies Kemendikbud. Lupa saya. Pokoknya di zaman itu namanya metode sentra. Nah, itu kalau mau ngikut metode itu Pak, metode itu harus bayar sampai total itu sekitar puluhan juta, hampir ratusan juta. Tapi memang beberapa banyak 10 kali atau lebih pertemuan. Saya tidak bahas bukan itu. Saya bahasnya adalah di situ semua orang diwajibkan. Ini orang-orang senior semua Pak. Saya bukan anak-anaknya, bukan. Tapi semua orang yang ada di situ, baik dia guru maupun dia murid maupun dia visit di situ, dia tidak akan disediakan laptop, dia tidak akan disediakan PPT sama sekali. Dia disediakan satu Pak, buku tulis dan ballpoint. Ternyata pendidikan menunjukkan bahwa menulis, prinsip qayyidul ilmi bil kitabah, pernah dengar ya Pak ya? Ikatlah ilmu dengan tulisan, itu ternyata benar. Makanya kemudian di dalam salah satu metode metode menghafal Al-Qur'an, itu ada metode follow the line. Pernah dengar metode ini Pak? Jadi Bapak menulis surat yang ingin Bapak hafal. Misalkan nih Bapak pengen nulis surat Al-Alaq nih ya. Surat Al-Alaq itu Bapak ini, apa namanya? Bapak tulis sebelum Bapak hafal. Nah itu sebenarnya cara mudah untuk kita menghafal itu adalah dengan menulis. Dan menulis itu tidak bisa digantikan dengan, tidak bisa digantikan dengan HP. Saya sampai bilang, emang HP tidak bisa? Beda Ustadz. Dia bilang, HP itu dia cuma nyensor doang. Nggak ada sensorik apa? Dia cuma mengandalkan tangan. Tapi kalau tulisan, dia mengandalkan tangan dan pergerakan tangan itu ada. Pergerakan tangan ini itu memunculkan banyak sensorik tangan yang itu bekerja. Itu kemudian kata beliau ya, itu kemudian bisa menjadikan otak kita ini berfungsi juga untuk menyerap apa yang ditulis oleh tangan kita. Demikian. Kak, sengaja Pak, saya PPT saya itu kamuflase semua Pak. Materi saya ada di sini. Jadi kalau Bapak ada nulis, mohon maaf gitu. Tapi kalau Bapak mau rekam, monggo silahkan, boleh bisa diulang. Ini ada rekamannya kan? Baik, kita lanjutkan ya Pak. Baik, yang ketiga adalah fitnatul ilm. Fitnah ilmu. Fitnah ilmu itu diwakili dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa ketika itu dia sudah mencapai dari puncaknya kepemimpinan, karena dia berhasil untuk menguasai seluruh daerah dan dia berhasil untuk menguasai seluruh Bani Israel. Yang Bani Israel itu adalah umat terpelajar ketika itu, di zaman itu berisi orang-orang pintar di dunia di zaman itu, dan Nabi Musa pemimpinnya. Dan kepemimpinan Nabi Musa itu adalah kepemimpinan yang bersifat kepemimpinan yang bersifat horizontal vertikal. Nanti kita akan sampai kepada kepemimpinan Ashabul Kahfi yang dia tidak bersifat horizontal.
tapi dia bersifat kepemimpinan implisit. Kita akan sampai nanti. Baik, Nabi Musa dengan segala kehebatannya demikian, beliau kemudian ditanya oleh seorang muridnya, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau? Maka jawaban Nabi Musa adalah, saya orang yang paling pintar. Maka kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa, wahai Musa, di sana ada orang yang dia lebih pintar daripada engkau. Dan orang tersebut adalah Nabi Khidir. Kenapa lebih pintar? Karena Nabi Khidir itu dikaruniai, kalau orang kita dulu ngomongnya, ilmu laduni. Jadi ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat ilmu sudah berbeda. Double loop learning kalau bahasa kita sekarang. Jadi pembelajaran ganda. Jadi dia nggak cuma melihat kebaikan itu dari satu sisi, tapi dari dua sisi yang berbeda. Maka dia bisa mempunyai ibroh yang berbeda daripada Nabi Musa. Sebenarnya bukan ilmu yang nggak bisa ditembus, Pak. Itu ilmu itu bisa. Tapi ilmu itu ditembus harus dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nanti kita akan sampai kalau kita ada waktu lagi kita akan bahas itu juga. Itu ilmu fitnatul ilm. Jadi ada orang, Pak, dan itu terjadi di daerah kita sekarang kan. Kita ketika sudah sampai puncaknya dari keilmuan kita, misal nih, Bapak sudah jadi pegawai Astra berapa? 20 tahun misalkan. Sudah 30 tahun dan dia sudah masuk ke semua jabatan. Dari atas ke bawah, ke kanan, ke kiri, udah dapat semua tuh. Udah nyoba semuanya. Sampai bingung ditempatin mana lagi nih orang. Saking semuanya udah, dan semua sukses. Semua sukses. Ketika itu kan kita akan sampai bahwa posisi, saya udah bisa. Gitu kan ya Pak ya? Biasa kan ya? Kayak kalau pendidikan misalkan, orang bergelar profesor, dokter, apalagi gitu kan, dia merasa bahwa dialah yang paling bagus daripada yang lain. Nah, ketika kita dalam kondisi itu, Pak, ibroh dari kisah fitnatul ilm itu akan terjadi nanti fitnah ilmu. Jadi kita ngerasa kita yang paling pintar. Itu kondisi yang paling susah. Kondisi manusia paling berbahaya itu adalah ketika dia merasa dirinya paling pintar. Iya kan? Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan al-Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi agama dengan nasihat itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Jadi kita beragama itu harus mau dinasehatin, dan kita beragama itu harus mau menasehati. Itu arti ad-dinun nasihat. Karena itu dalam surah Al-Asr disebutkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, ya kan? Karena itu dalam surah Al-Maidah disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya kan? Disebutkan demikian kenapa? Karena agama dengan nasihat itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Jadi ketika kita berada pada kondisi yang tidak ada yang bisa menasihati kita, maka kita harus memunculkan kondisi di mana ada yang bisa menasihati kita. Bisa dipahami nggak? Misal tadi di Astra udah dapat semua tuh, orang pada segen sama dia. Maka yang dia lakukan adalah dia harus cari guru lagi. Mungkin dia keluar negeri, mungkin belajar lagi, mungkin, ya kan? Sehingga dia cari guru lagi. Itu yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi ketika dia sudah sampai kondisi dia paling pintar, dia harus cari guru yang lebih pintar daripada dia. Dan itu adalah ibroh dari yang paling penting dari fitnatul ilm, supaya kita tidak kena fitnah dari ilmu itu. Karena kalau tidak gitu kita kena fitnah ilmu pasti. Dan yang ketiga, yang terakhir, fitnatul sultan, fitnah kekuasaan. Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain itu disebutkan oleh Allah, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan Allah berikan dari segala sesuatu kepada dia. Makanya dari ayat ini ada beberapa penafsiran menyebutkan bahwa kerajaan paling besar itu sebenarnya bukan kerajaannya Daud, bukan kerajaannya Sulaiman, tapi kerajaannya
Zulkarnain. Sulaiman itu adalah yang paling berkuasa secara kekuasaan. Kenapa? Karena dia bisa meliputi segala jenis makhluk. Tapi kalau secara besarnya kekuasaan, itu lebih besar Zulkarnain. Karena kekuasaannya melintang dari maghrib ke masyrik, ya kan? Dari arah barat sampai arah timur, dari ufuk barat sampai ufuk timur, semua itu tunduk di bawah kekuasaan Zulkarnain. Nah, tapi kekuasaan dia kenapa kok bisa bersifat abadi, bukan abadi, bersifat langgeng terus. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat tidak sewenang-wenang dan tidak menzalimi, dan dia tidak memanfaatkan kekuasaannya. Maka ketika dia dimintai pertolongan oleh orang-orang yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya kan? Maukah engkau membikinkan kita benteng bainana wa bainahum sadda, yang menjadikan benteng itu pembatas antara kita dengan mereka, Ya'juj dan Ma'juj yang sering mengganggu kita. Qala ma makanni fihi rabbi khair. Jadi ketika kemudian kaumnya yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain itu memberikan, kami pasti akan memberikan upah kepada kalian, kami pasti akan memberikan harta kami kepada kalian. Maka apa jawaban Zulkarnain? Qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah sudah berikan kepada saya itu sudah lebih baik daripada semuanya. Jadi dia nggak mau ngambil upah dari rakyatnya. Maka itu alasan dia, kekuasaan dia langgeng. Jadi kalau kita kekuasaan kita mau langgeng, Pak, kalau kita menjadi seorang pemimpin, jangan ngambil keuntungan dari bawahan kita, jangan ngambil keuntungan dari rakyat kita. Itu, Pak. Bapak nanti loh ketika jadi pemimpin, Bapak. Gitu ya. Itu fitnah yang selanjutnya, fitnatus sultan. Nah, kita akan bahas 4 hal ini. Insyaallah udah selesai, Pak ya. Jadi kita cuma baca slide 1 doang nih, Pak. Baik, kita lanjutkan. Mungkin kalau kita tidak sempat membahas terkait dengan Ashabul Kahfi, saya akan bahas tafsir kaitan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi. Baik, Allah SWT berfirman di dalam ayat yang ke-7 dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami Allah itu telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Ini adalah kunci dari surat Al-Kahfi untuk menuju kepada study case yang 4 tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa surat Al-Kahfi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman zina. Apa arti zina? Zina itu mencakup segala sesuatu yang indah dan menarik, baik itu harta ataupun tahta ataupun ilmu ataupun teknologi ataupun yang lainnya lagi. Semua itu disebutkan di sini linabluwahum. Jadi semua yang kita dapatkan dari segala perhiasan dunia, dari segala harta-harta dunia, itu semua adalah ujian bagi kita. Jadi ketika kita bisa mengkondisikan bahwa segala harta dunia adalah ujian bagi kita,
maka kita adalah ahsanu amala, orang yang bisa menghadirkan amalan yang paling baik. Tetapi ketika kita salah arahnya, kita menjadikan dunia itu bukan sebagai zina, sebagai perhiasan, sebagai alat ujian, tetapi dia justru sebagai tujuan, maka ketika itulah kita tidak bisa mendapatkan ahsanu amala dalam amalan kita. Jadi ahsanu amala itu akan bisa kita dapatkan ketika kita bisa menyikapi dunia ini sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Itu pokok sentral dari ayat yang ke-7 dan 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi. Kenapa saya katakan pokok sentralnya? Karena setelah ayat yang ke-7 ini Allah SWT membahas terkait dengan study case orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai perantara bukan sebagai tujuan. Dan study case yang pertama adalah Ashabul Kahfi. Gitu ya. Jadi ayat 7 itu kayak semacam poin penting dari surat Al-Kahfi tersebut. Tapi kemudian di 10 ayat yang terakhir Allah SWT menyampaikan, di dalam ayat yang terakhir misalkan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak mensekutukan siapapun dalam beribadah kepadanya. Maka Allah SWT di ayat yang ke-7 itu menyampaikan dengan kalimat ahsanu amala, amalan yang terbaik. Kemudian Allah di ayat terakhir dari surah Al-Kahfi itu menyampaikan dengan redaksi fal ya'mal amalan solihah. Jadi di sini saling menerangkan, Pak. Ahsanu amala itu hanya bisa didapatkan ketika kita menjadikan dunia ini sebagai perantara, harta dunia itu sebagai perantara bukan sebagai tujuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa itu ahsanu amala? Ahsanu amala itu adalah amalan solihan, amal yang soleh. Kemudian yang ketiga, bagaimana kriteria amal kita masih disebut sebagai amal yang soleh? Maka Allah SWT menyampaikan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah, amalan yang kita lakukan dengan tata cara kita tidak mensekutukan Allah SWT, itu amal soleh. Maka syarat amal soleh yang pertama adalah ikhlas, niat ikhlas, ya kan? Kenapa kalau syarat amal soleh adalah ikhlas? Karena ikhlas itu adalah mafhumul mukhalafah, faham terbaliknya dari wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Dengan apapun juga ini maknanya luas, Pak. Bukan hanya dengan, kalau dulu kan orang bicara dengan berhala. Kalau sekarang bukan cuma berhala, apapun juga yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun juga ada dalam hidup kita, ketika kita fokus kepada hal tersebut, ketika kita lurus terhadap hal tersebut, maka itu tidak termasuk dari amalan sholihan. Kenapa kok saya sampaikan di sini dari ayat 7 ditutup dengan pernyataan demikian dan ayat yang terakhir ayat 110 surah Al-Kahfi pernyataan demikian? Karena setelah itu kita fokus kepada study case. Study case orang-orang yang melakukan ahsanu amala, study case orang-orang yang melakukan amalan sholihan sehingga dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa mendapatkan eksistensi dari mempertahankan akidah mereka walaupun mereka dalam kondisi yang terjepit. Saya sampaikan salah satu contohnya, misalkan Ashabul Kahfi. Pernah enggak, Pak, orang berpikir ketika dia dicekal oleh negara,
dicekal oleh pemerintahan, ya kan? Kemudian yang dia pikirkan adalah bersembunyi di dalam gua. Itu kan pemikiran yang pada zaman itu pemikiran yang sangat-sangat tidak unpredictable, sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Kok ada orang kemudian memikirkan bahwa jalan keluarnya adalah saya bersembunyi di gua, walaupun memang gua tersebut adalah hasil dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hasil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walaupun demikian, tapi ini menunjukkan bahwa kondisi ketika kita dalam kondisi yang krisis, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang tidak mempunyai apapun juga, dalam kondisi yang mempunyai fitnah, mendapatkan fitnah dalam agama kita, kita bisa menggadaikan agama kita. Cara kita kaya adalah kita bisa menggadaikan agama kita. Ketika kita dalam kondisi yang demikian, kemudian bapak-bapak mempertahankan agama bapak, maka Allah SWT sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ini adalah Allah akan kasih jalan keluar dengan cara yang kadang-kadang bapak-bapak tidak pernah prediksi bapak akan melakukan hal tersebut, ya kan? Dan selanjutnya Pak, yang terjadi adalah Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun dia berhasil mempertahankan apa yang menjadi goalnya. Goal Ashabul Kahfi apa? Kesuksesan menurut Ashabul Kahfi itu apa? Dia bisa mempertahankan agamanya. Bayangkan Pak, Bapak bisa tidak mempertahankan perusahaan Bapak, mempertahankan eksistensi perusahaan Bapak dalam kurun waktu lebih dari 2 abad, ya kan? Dengan kondisi yang perusahaan Bapak selalu mendapatkan krisis. Kan tidak logis apa ya? Secara logika manusia tidak mungkin. Tapi itu dilakukan oleh mereka Ashabul Kahfi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena Ashabul Kahfi tujuannya adalah agama, mempertahankan agama. Dan dia dalam kondisi serba keterbatasan. Dia tidak punya segalanya. Dia ditindas, dia dicekal, dia tidak punya rekanan. Dia dipersempit ruang geraknya, tapi dia bisa mempertahankan tujuannya, mempertahankan apa yang menjadi tujuan dia, apa yang menjadi goals dia selama lebih dari 3 abad. Itu yang akan kita pelajari nanti Pak. Kenapa kok ada pola pikirnya bagaimana? Kok bisa demikian gitu ya? Kan kalau kita perusahaan misalkan, mohon maaf nih Pak, perusahaan itu sekuat apa sih? Kalau dalam resiliensinya itu loh, kok bisa 3 abad itu loh, padahal itu dalam kondisi yang selalu terpuruk loh. Kalau langkah perusahaan kan kalau udah minus 10 tahun udah kukut kan Pak ya? Ya Pak, kalau udah minus 10 tahun udah kukut kan Pak ya? Udah cabut dia, udah gak mungkin ada perusahaan. Gimana cara bayarnya? Ya mas bayarnya lagi, ya kan? Tapi di sini kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan resiliensi dari sebuah ketahanan dari sebuah perusahaan itu lebih dari 3 abad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling unik Pak, yang pertama saya sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bagaimana pola kepemimpinan Ashabul Kahfi. Pola kepemimpinan Ashabul Kahfi itu adalah pola kepemimpinan yang implicit leadership atau leadership implicit. Kepemimpinan yang tidak ada pemimpinnya, bahasa gampangnya. Karena dialog di situ itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada pemimpin di antara mereka. Dari 7 orang itu tidak ada leadernya. 7 orang yang ada di situ itu tidak ada leadernya Pak. Kan ada leadernya. Antum lihatnya jangan lihat film Ashabul Kahfi ya. Kalau film Ashabul Kahfi itu sudah dengan berbagai macam perubahan gitu kan. Tapi kalau kita dari redaksi ayatnya itu tidak ada leader sama sekali. Sama sekali. Bagaimana bisa kepemimpinan yang tidak ada leadernya, tapi mereka bisa bertahan selama 3 abad? Iya kan? Kan tadi kan 3 abad. Kok bisa? Tapi nggak ada leadernya. Kuncinya sebenarnya adalah mereka berbagi peran, Pak. Dan mereka adalah pemimpin antara satu dengan yang lain.
Dan kalau kita melihat justru untuk era sekarang, kepemimpinan sekarang yang lebih cocok di perusahaan itu adalah implicit leadership. Kenapa? Karena implicit leadership itu akan menghasilkan ruang inovasi yang lebih luas. Iya kan? Selama ini yang menghalangi ruang inovasi kita apa? Birokrasi kan? Iya Pak? Punya inovasi gini, wah, kena kepentok birokrasi, tidak disetujui di sini, tidak disetujui di sini. Udah setuju semua, tinggal satu nggak setuju, nggak jadi. Iya kan? Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa implicit leadership itu adalah leadership yang bisa bertahan selama lebih dari 3 abad. Terbiasa ya Pak? Kenapa coba? Dan mereka membagi peran di antara mereka itu bukan berdasarkan dia senior, dia junior, bukan berdasarkan yang lain, tapi berdasarkan kompetensi dia. Karena itu ketika mereka menyampaikan, kita lapar nih, habis bangun 300 tahun, kemudian mereka berunding di sana, maka satu hal yang mereka sampaikan di antara yang lain adalah, kita pengen beli makanan. Maka siapa di antara kita yang punya 2 sifat ini, maka dia bisa beli makanan. Pertama, dia punya sifat waspada tingkat tinggi. Kedua, dia punya sifat amanah. Orang yang punya 2 hal ini, maka dialah yang beli makanan. Maka jatuhlah kepada salah seorang dari 7 orang ini. Dan makanannya ditentukan. Produk yang mereka inginkan itu ditentukan. Produknya apa? Huwa azka. Yang lebih, yang paling bersih, yang paling baik. Bukan makanan yang paling mahal, bukan makanan yang paling tren, tapi yang paling bersih, yang paling baik. Berarti kembali kepada produk itu, kembali kepada fungsi. Gitu. Jadi produknya ditentukan, siapa yang mengerjakan produk ini, kemudian dilihat di antara mereka yang mempunyai sifat itu siapa. Maka di antara mereka kemudian ternyata yang paling punya adalah orang ini, maka dia yang pergi. Pelajaran dari kita sekarang adalah, kadang kita dalam dunia seperti ini kita sering terjebak dengan senioritas. Kita sering terjebak dengan umur. Iya kan Pak? Anak muda langsung mohon maaf. Padahal Pak, di dalam situ mengajarkan kepada kita bahwa mereka tidak umur, tapi mereka kualifikasi orangnya. Dan itu pola pendidikan mereka, itu pola kepemimpinan mereka. Jadi mereka menjadi pemimpin antara satu dengan yang lain, dengan peran yang berbeda-beda, sesuai dengan kualifikasi setiap orangnya. Dan itu hanya dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Rasulullah SAW menyampaikan, ya kan, dalam suratnya, qad kanat lakum uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai uswah hasanah untuk manusia. Tapi kalau Ashabul Kahfi, antar mereka dengan yang lain adalah uswah hasanah. Ya enggak Pak? Kenapa? Karena mereka satu dengan yang lain bisa menjadi pemimpin yang memberikan keteladanan kepada yang lain. Jadi ternyata Pak, yang bisa membuat perusahaan itu resilient, kuat, itu adalah setiap anggotanya itu adalah pemimpin di setiap bidang dia masing-masing, dengan kemampuan dia masing-masing, dan bisa saling menginspirasi antar satu dengan yang lain. Itu kesimpulan dari saya. Udah mau maghrib soalnya Pak, kita mau, kalau panjang kita mau bicara nanti. Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lagi, kita perdalam lagi surah Al-Kahfi ini. Karena satu hal Pak, kenapa kok Bapak disuruh membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat?
supaya kita mentadabburi hal tersebut. Karena sekali lagi 4 fitnah ini adalah fitnah yang paling sering terjadi dalam diri kita dalam sehari-hari kita. Jadi supaya kita tidak kena fitnah ini, maka Allah sampaikan baca Al-Kahfi. Maka jangan cuma baca, Pak, tapi kita ingat, kita tadabburi, kita perdalam, sehingga yang kita baca ini mengingatkan kita. Karena ketika Al-Quran sudah bisa mengingatkan kita, itulah tandanya Al-Quran bisa hudan. Dan ketika Al-Quran bisa menjadi hudan, Allah SWT berfirman dalam ayat yang kedua adalah surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Jadi tanda kita orang yang bertakwa adalah Al-Quran bisa menjadi petunjuk memperingatkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mau dibuka pertanyaan atau cukup? Saya kembalikan ke MC.